Bayangin hidup kamu udah sempurna, kamu punya semuanya, karir cemerlang, kebebasan finansial, bisa ngelakuin apa aja tanpa perlu minta izin siapapun. Tapi ada satu hal yang gak bisa kamu penuhi sendiri, yaitu koneksi emosional. Itu yang dialami Satin dalam novel terbarunya Ika Natasha. Satin, nama tokoh utama yang bakal kamu ikutin di novel terbaru Ika Natasha yang berjudul sesuai nama tokoh utamanya, Satin. Satin bukan cuma kisah perempuan mandiri yang sukses, tapi juga eksplorasi super deep tentang kesepian, ekspektasi, dan bagaimana kehidupan yang tampak sempurna ternyata bisa menyimpan kehampaan yang gak kelihatan dari luar. Sehampa apa hidup Satin cuma bisa kamu nilai kalau kamu kenalan sama doi. Sebelum ngobrol lebih jauh tentang Satin, kita kenalan dulu nih sama karakter utama dalam novel ini. Satin adalah seorang direktur bank yang sibuk. Hidupnya penuh dengan pekerjaan, karena hanya itu yang bisa membuatnya berasa berarti. Tapi di balik kesuksesannya, ada ruang kosong yang gak bisa diisi dengan meeting, target, atau angka di rekening. Satin akhirnya merasa kesepian. Makanya, dia akhirnya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu bergabung dengan Bespoke, sebuah dating agency yang dirancang khusus untuk orang-orang seperti dirinya. Sukses, mandiri, dan mencari pasangan dengan nilai yang setara. Lewat Bespoke, Satin bertemu dengan Ash. Tapi hubungan mereka bukan hanya tentang jatuh cinta pada pandangan pertama. Satin cuma ingin kencan yang proper, sesuatu yang terencana dan masuk akal. Sementara Ash, seorang pria dengan luka masa lalu yang ia pendam, ia hanya butuh seseorang untuk diajak bicara. Seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka akhirnya membuat komitmen di atas kertas, yaitu tetap berkomunikasi, tetap menjadi teman bicara, supaya hidup mereka nggak terasa monoton. Kedengarannya simpel kan? Tapi gimana mungkin bisa dua orang dewasa yang terus berbagi cerita, berbagi waktu, dan berbagi kesunyian bisa tetap menjaga jarak dari perasaan? Satin adalah perempuan urban yang punya semua orang lain inginkan. Tapi semakin kamu masuk ke dalam ceritanya, semakin kamu sadar bahwa di balik citra itu, dia menyimpan keresahan yang mungkin relate banget buat banyak perempuan di usia late 30 saat ini. Salah satu hal yang menarik dari novel ini adalah pembahasan tentang konsep masculine energy dalam diri seorang perempuan. Biasanya, kalau kita ngomongin energi maskulin dan feminim, yang kebayang adalah stereotip gender. Laki-laki kuat dan dominan, perempuan lembut dan pasif. Sedangkan perempuan dengan energi femininnya cenderung jago buat tap in into their heart dan membangun koneksi emosional ke orang lain. Sayangnya di dunia nyata banyak perempuan yang malah lebih terasa maskulin energinya. Ambisius, mandiri, dan mampu mengambil keputusan besar tanpa ragu. Satin adalah contoh nyata dari itu. Dia nggak butuh siapapun buat membangun hidupnya, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar membuatnya bahagia? Nyatanya, dia kehilangan kesempatan untuk memiliki deep connection dengan orang lain. Kalau kamu gimana? Termasuk perempuan dalam masculine energy nggak? Kalau iya, pasti kamu bakal relate banget nih sama buku Satin. Novel ini bukan sekedar kisah romansa biasa. Kenapa tuh? Karena Ika Natasha membawa kita ke dalam kepala seorang perempuan yang terbiasa mengendalikan segalanya sampai akhirnya dia harus menghadapi kenyataan bahwa hal-hal dalam hidup itu ada kok yang nggak bisa kita kontrol. Tapi bukan berarti kita lemah, tapi karena ya emang manusia nggak ada yang sempurna, akhirnya kita memang butuh orang lain di hidup kita. Dari segi gaya penulisannya, Ika Natasha tetap mempertahankan ciri khasnya, cepat, to the point, dan penuh dialog yang terasa realistis. Kamu bakal ngerasa kayak lagi ngobrol langsung dengan Satin, seolah-olah dia lagi curhat tentang kehidupannya dengan kamu saat ini. Ditambah lagi, latar Jakarta yang modern bikin cerita ini makin terasa dekat, terutama buat kamu yang juga hidup di kota besar dan paham betapa hiruk-pikuk kehidupan urban bisa membuat seorang merasa makin kesepian. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini, kita lihat nih tanggapan netizen di Goodreads dan internet terkait buku Satin. Kita mulai dari Kak Faridila. Kak Faridila.
Ya betul sekali, aku juga setuju sama Kak Faridila ya. Kayak buku Ikan Natasha itu dari tahun ke tahun, dari buku ke buku itu mirip banget. Miripnya itu bukan dari segi cerita ya, cuman dia dari segi latar belakangnya itu pasti kota-kota besar. Terus karakter di dalam bukunya itu pasti independent woman selalu. Karena itu sepertinya dia menggambarkan dari sosok Ikan Natasha sendiri. Tuh. Selanjutnya kita baca dari Kakak EDR ya, Kakak EDR. Ya, saya juga setuju. Dia pasti karakter dan ya seperti yang aku bilang sebelumnya, karakter terus latar belakangnya itu pasti mirip. Cuman problemnya itu pasti beda-beda semuanya. Tapi intinya itu tetap sama. Salut sama dua sudut pandang yang dibuat, Satin dan Ash dibuat dengan baik, tapi sayangnya endingnya kurang memuaskan, masih terlalu gantung. Ya, itu aku juga setuju. Kayak di Architecture of Love, itu di bukunya juga endingnya gantung banget. Tapi kalau di filmnya itu terjawab semuanya sih. Jadi kita tunggu aja, semoga Satin bakal ada filmnya biar terjawab endingnya gimana. Selanjutnya dari Kakak Cindy Priscilia. Betul, dia kalau dari yang aku tahu Ikan Natasha itu sebelum dia buat buku, dia tuh pasti riset dulu ya. Bahkan dari kota-kotanya sendiri itu dia riset dulu. Dia datang dulu ke kotanya tuh, biar dia tahu tuh gimana sih yang terjadi sebenarnya di sana tuh seperti apa. Tuh. Terus dari Kakak Fani Cairani. Amin ya, kita doain semoga Kak Ikan Natasha bisa ngeluarin novel baru lagi ya. Nanti aku tanyain Kak Ikan Natasha kapan dia ngeluarin novel barunya lagi. Oke? Kita doain aja. Oke, kita lanjut lagi nih dari Kakak Peta di Twitter. Nah, ini ada tanggapannya berbeda nih. Ada yang bilang endingnya puas banget. Cuman kalau ada filmnya nih, kamu bakal lebih puas sih. Terus ceritanya simple, iya. Cerita Ikan Natasha itu simple banget menurut aku. Aku bahkan bisa baca buku Ikan Natasha sehari selesai bisa. Karena emang ceritanya yang dibawain itu simple. Cuman topik yang dibawain di ceritanya itu sangat meaningful. Sangat bisa kita resapi gitu loh dalam kehidupan. Itu dia tanggapan netizen Putri tentang buku Satin. Kalau dari aku pribadi, buku Satin ini sangat menguras energi tapi in a positive way. Dan buku ini cocok banget buat semua kalangan sebenarnya. Karena topik yang dibawakan buku ini sangat ringan dan dia itu ngebahas tentang kehidupan juga, jadi slice of life, jadi cocok buat diresapi dalam kehidupan kalian. Dan buku ini bakal cocok banget especially buat cewek berumur 30 tahun yang masih ngerasa kesepian, belum punya siapa-siapa, nggak punya teman udah pada punya pacar. Kalian harus banget baca buku Satin ini karena kalian bakal merasa punya temen nih kalau baca buku Satin. Jadi, kamu sendiri gimana? Setuju nggak kalau perempuan harus mandiri sepenuhnya kayak Satin? Atau kamu percaya bahwa semua orang sehebat apapun tetap butuh kehangatan dari orang lain? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat baca Satin kalau kalian belum baca. Karena sebenarnya, semua yang aku ceritain di sini itu cuma secuil hal keren dari gongnya novel ini. Itu dia episode POV kali ini. Sampai jumpa di episode POV selanjutnya.